Tahapan perkembangan bicara pada seorang anak sebenarnya sudah bisa dilihat sejak bayi tersebut lahir ya. Kita bagi dua kategori, bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Bahasa reseptif biasanya pada usia bayi dia belum bisa mengerti ya. Tapi bahasa ekspresif bisa kita lihat bayi itu sudah bisa kuing ya. Kuing itu mengucap o, a itu pada usia 1-2 bulan ya. Kemudian nanti bahasa ekspresif pada usia 4-6 bulan disebut namanya babbling. Biasanya yang disebut adalah mama, papa, dada. Nah, kalau kita perhatikan apa yang diucapkan itu, yang bergerak itu bibir ya. Jadi biasanya konsonannya M, B sama P ya. Nah, untuk bahasa reseptif pada usia sekitar 6 bulan bayi sudah dapat menoleh ya, bisa dipanggil atau diperdengarkan suara, dia akan menoleh ke sumber suara. Selanjutnya nanti usia 9 bulan biasanya sebagai patokan, dia sudah bisa mengucapkan kata dengan lebih panjang. Biasanya mama, papa, bahkan ada yang bisa menyebut mama atau papa. Tergantung dari stimulasi yang diberikan pada bayi tersebut ya. Sedangkan untuk bahasa reseptif dia bisa menunjuk tanpa tujuan ya. Dan nanti pada usia sekitar 1 tahun bayi bisa menunjuk apa yang diinginkan ya. Minta sesuatu tidak hanya menangis tapi menunjuk. Kemudian pada usia 1 tahun bayi sudah bisa menyebut nama orang tuanya, bukan nama orang tuanya, sebutan orang tuanya ya. Mama, papa, ya itu yang paling mudah. Tapi di Indonesia ini agak bermasalah ya, karena sebutan orang tua itu banyak. Ada ibu, ada umi ya, ada abi, itu kalau dilihat dari pergerakan bicaranya sulit. Jadi bayi sulit mengucapkan kata i. Jadi biasanya kalau ibu bisanya bu aja ya. Kalau umi itu sulit. Kalau abi biasanya juga lebih sulit ya. Tapi kalau ayah itu mudah ya. Jadi perhatikan kemampuan bayi atau anak. Kalau stimulasi yang diberikan pengucapannya umi sama abi itu sulit, tolong diganti ya. Sebutan orang tuanya diganti. Nah, setelah 1 tahun biasanya usia 15 bulan yang kita nilai adalah perkembangan reseptif. Bayi atau anak bisa menunjuk anggota tubuh minimal 2 atau 3. Mana hidung, mana mata ya, menunjuk yang kita suruh, tapi bukan dengan lagu. Kalau lagu kan ada kepala, pundak, itu namanya tidak dihitung menunjuk anggota badan karena dia hanya meniru ya. 18 bulan anak bisa mengerti perintah satu arah ya. Dan bisa mengucap kira-kira 6 sampai 10 kata. Selanjutnya makin berkembang nanti tonggaknya adalah usia 2 tahun, di mana bayi sudah bisa mengerti perintah bertingkat ya, baik 1 atau 2 tingkat ya. Jadi ambil bola kasih ayah dan ambil sisir kasih ibu. Nah, itu namanya perintah yang 2 tingkat bahkan 3 tingkat. Serta dia bisa mengucapkan lebih dari 50 kata dan dapat menyusun kalimat sederhana 2 sampai 3 kalimat. Intervensi yang dilakukan pada anak dengan keterlambatan bicara itu ada beberapa cara ya. Selain itu keterlambatan bicara itu dibagi 2. Ada yang sifatnya primer, ada yang sekunder. Primer itu sebagian besar keterlambatan bicara karena faktor lingkungan, stimulasi yang lebih dari 1 bahasa. Sedangkan faktor sekunder itu penyebabnya macam-macam ya. Salah satunya gangguan pendengaran. Kalau anak ada gangguan pendengaran harus diatasi dulu gangguan pendengarannya, baru perkembangan bicaranya kita kejar. Ada juga anak dengan autism ya, itu ciri khasnya juga salah satunya keterlambatan bicara ya. Jadi intervensi harus dilihat dulu penyebabnya. Kalau masalah stimulasi biasanya sekarang lagi banyak atau marak ditemukan adalah stimulasi yang salah ya, yaitu menggunakan dawai atau gadget ya. Itu banyak sekali kami temukan sehari-hari, dan sebagian besar orang tua memberikan stimulasi yang tidak tepat pada anak di bawah 2 tahun. Harusnya pada anak di bawah 2 tahun tidak boleh ada sama sekali paparan terhadap gawai atau terhadap gadget, kecuali katanya video call ya, walaupun video call dia juga ngerti-ngerti amat ya. Dan satu lagi adalah tadi kalau ada masalah sekunder
gangguan pendengaran itu diatasi dulu. Kalau anak kita deteksi kemungkinan ada autism atau disabilitas intelektual, harus ditangani di intervensi terapi yang lain dahulu, baru nanti terapi bicara. Jadi intinya kalau anak dengan keterlambatan bicara, sebagian besar harus mengikuti terapi yang disebut terapi bicara.